Membaca adalah jendela dunia yang membuka wawasan dan meningkatkan kreativitas. Namun, menurut UNESCO, rata-rata waktu membaca masyarakat Indonesia hanya 0,0018 jam per hari. Di era digital ini, tantangan literasi semakin kompleks karena adanya distraksi dari media sosial dan hiburan digital. Untuk memahami efektivitas kegiatan literasi, kelompok kami mengadakan observasi di SMA Negeri 3 Tambun Selatan. Kegiatan literasi buku fisik ini diadakan sebulan sekali sebagai program rutin sekolah. Lalu, bagaimana pendapat siswa mengenai adanya program literasi yang diadakan di sekolah ini? Menurut aku bagus karena di Indonesia ini kan minat bacanya kurang banget kan. Nah, dengan adanya program literasi ini tuh dapat meningkatkan minat kita untuk literasi, apalagi mengisi waktu luang dengan kegiatan positif yaitu literasi. Melalui observasi ini, kami ingin menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, seberapa efektif kegiatan literasi buku fisik dalam menumbuhkan kebiasaan membaca? Yang kedua, apa saja faktor keberhasilan dari kegiatan literasi ini? Lalu yang terakhir, strategi apa yang bisa diterapkan untuk mengadaptasi kebiasaan membaca dengan perkembangan di era digital? Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya literasi di era digital. Selain itu, hasil observasi ini menjadi bahan evaluasi sekolah untuk memperbaiki program literasi sekaligus memberi ide-ide kreatif untuk kegiatan literasi yang lebih menarik. Dalam kegiatan ini, kami menemukan beberapa tantangan utama, di antaranya cuaca panas dan lokasi yang kurang kondusif mengurangi antusiasme siswa. Lalu yang kedua, kehadiran teman dan penggunaan gadget mengalihkan perhatian siswa dari kegiatan membaca. Lalu yang terakhir, beberapa siswa datang tanpa membawa buku atau tidak semangat mengikuti program kegiatan literasi ini. Lalu bagaimana tanggapan siswa mengenai kegiatan literasi buku fisik? Penting banget sih Kak, karena kan buku fisik tuh lebih efektif dibandingkan buku digital. Juga menyehatkan mata supaya nggak terlalu fokus ke gadget. Kami juga mewawancarai Wakil Kepala SMA Negeri 3 Tambun Selatan bidang kesiswaan mengenai pengalihan literasi buku fisik ke literasi buku digital. Ya itu tadi, kalau misalnya di digital, apalagi di handphone, kayaknya banyak godaan yang lainnya gitu. Lebih bagus sih tetap ada dalam buku fisiknya, tidak harus yang serba selalu digital terus. Beberapa siswa masih memilih literasi menggunakan buku fisik dibandingkan buku digital. Lalu, bagaimana pendapat siswa lain jika program literasi berbasis buku fisik diubah menjadi literasi berbasis buku digital? Menurut saya bagus, karena digital kita bisa akses lebih dalam lagi. Kalau misalnya buku fisik kan perlu jauh-jauh misalnya ke Jakarta, terus perlu mengeluarkan uang. Tapi kalau misal dari HP mungkin butuh internet doang. Berdasarkan observasi, kami mencatat metode pelaksanaan kegiatan literasi di SMA Negeri 3 Tambun Selatan yang melibatkan di mana siswa diminta membawa buku favorit masing-masing untuk dibaca selama 30 menit. Lalu, guru mempersilahkan beberapa orang untuk maju ke depan agar berbagi isi buku dan kesan membaca. Yang terakhir, guru memberikan refleksi singkat untuk menanamkan pentingnya membaca. Namun, efektivitas kegiatan ini bervariasi karena pengaruh lingkungan, kurangnya antusiasme siswa, dan adanya distraksi. Selanjutnya, kami mempelajari teori-teori relevan tentang literasi di era digital. Teori yang pertama adalah teori konvergensi media, yang dimana media tidak lagi terpisah, melainkan saling terhubung. Buku fisik dan digital saling mempengaruhi, menciptakan pengalaman membaca yang beragam. Yang kedua ada teori ekosistem media, di mana media beroperasi sebagai ekosistem saling terkait. Perubahan satu jenis media seperti e-book mempengaruhi interaksi dengan media lain seperti buku fisik. Yang ketiga ada teori konstruktivisme, di mana individu membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi sosial. Buku fisik dan digital saling melengkapi dalam memperkaya literasi. Yang terakhir ada literasi media digital, kemampuan kritis memahami, mengevaluasi, dan menciptakan komunikasi dari berbagai media seperti internet, televisi, hingga cetak. Dan inilah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kegiatan penelitian kami. Yang pertama ada dari Sumiati dan Wijonarko tahun 2020 yang berjudul Manfaat Literasi Digital bagi Masyarakat dan Sektor Pendidikan pada saat Pandemi COVID-19. Yang selanjutnya ada Simbolon, Marini, Nafiah tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Literasi Digital Terhadap Minat Baca Siswa Sekolah Dasar.
Lalu yang terakhir ada dari Intan Niasari dan Utami tahun 2022 dalam penelitian yang berjudul Menumbuhkan Budaya Membaca Siswa Melalui Literasi Digital dalam Pembelajaran dan Program Literasi Sekolah. Dan berikut adalah alur pikir atau kerangka berpikir dari rancangan yang telah kami rancang. Yang pertama dimulai dari identifikasi tujuan program, lalu analisis kebutuhan, yang ketiga pengembangan kurikulum, yang keempat metode pengajaran, yang kelima implementasi program, lalu selanjutnya ada evaluasi dan umpan balik, dan yang terakhir adalah keberlanjutan, yaitu mempertimbangkan untuk mengadakan sesi lanjutan atau workshop untuk memperdalam keterampilan literasi digital. Rancangan kegiatan dimulai dari menentukan target audiens, yaitu siswa-siswi SMA Negeri 3 Tambun Selatan. Lalu yang kedua, penetapan materi yang ditawarkan seperti pengenalan literasi digital. Yang ketiga, menentukan jadwal dan materi penyuluhan. Lalu yang terakhir, lokasi dan persiapan fasilitas. Hasil observasi menunjukkan bahwa literasi buku fisik sering terganggu oleh lingkungan, gangguan teman, dan penggunaan gadget. Banyak siswa kesulitan fokus, merasa bosan atau lelah, sementara kesadaran akan pentingnya literasi masih rendah. Literasi digital dianggap lebih praktis, tetapi menghadapi risiko kecanduan gadget dan distraksi. Strategi diperlukan untuk mengoptimalkan kedua jenis literasi. Peningkatan minat baca membutuhkan pendekatan yang inovatif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan positif, baik melalui buku fisik maupun platform digital. Ayo bersama-sama bangun budaya membaca, karena membaca adalah kunci membuka masa depan yang cerah.